wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Febiola. Di video kali ini saya akan membahas Global Citizenship Education and Project Based Learning. Kalian tahu nggak, negara Vietnam itu ternyata salah satu yang paling serius dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Ya, Vietnam, negara tetangga kita di Asia Tenggara itu ternyata udah jauh melangkah dalam hal inovasi pembelajaran. Khususnya soal gimana mereka nyiapin generasi mudanya buat jadi warga global yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, hari ini aku mau ngobrolin dua konsep besar yang dibahas dalam penelitian terbaru dari yaitu Global Citizen Education and Project Based Learning. Dua hal ini menurut aku penting banget buat kita pahami juga sebagai generasi muda Indonesia. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau kasih konteks dulu. Kenapa Vietnam relevan buat kita bahas? Jadi teman-teman, Vietnam dan Indonesia itu sebenarnya punya banyak kesamaan. Sama-sama negara berkembang di Asia Tenggara, sama-sama punya keberagaman budaya yang luar biasa kaya, dan sama-sama masih berjuang meningkati kualitas pendidikannya. Bedanya dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam mulai agresif banget dalam mereformasi kurikulum pendidikannya. Mereka nyadar bahwa sistem pendidikan yang cuma fokus ke hafalan dan ujian itu nggak relevan lagi buat menghadapi tantangan dunia modern. Dan yang bikin menarik, tantangan mereka hadapin di Vietnam itu mirip banget sama yang kita rasain di Indonesia. Pelajaran PKN yang masih terlalu teoritis, siswa yang kurang aktif, dan materi pelajaran yang kerasa jauh dari kehidupan nyata. Jadi apa yang mereka temukan bisa banget jadi cermin dan inspirasi buat kita juga. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pertama, Global Citizenship Education atau GCID. Simpelnya, GCID itu pendekatan pendidikan yang bertujuan ngebentuk kita jadi warga global. Bukan cuma warga negara yang tahu hak dan kewajiban, tapi seseorang yang beneran sadar dan peduli sama isu-isu dunia. GCID itu punya 3 aspek utama. Yang pertama, aspek kognitif. Ini soal pemahaman mendalam tentang isu global, perubahan iklim, pelanggaran HAM, ketimpangan sosial. Di Vietnam sendiri ini sangat nyata, mereka langsung ngerasain dampak kenaikan permukaan laut di kawasan Delta Mekong, ketimpangan antara kota besar kayak Hanoi dan daerah pedesaan terpencil, sampai gesekan antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, aspek sosial emosional. Ini soal empati dan toleransi. Vietnam punya lebih dari 54 kelompok etnis. Jadi nilai toleransi dan saling menghargai perbedaan itu bukan cuma teori di sana, tapi kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan ini juga relate banget sama Indonesia yang punya ratusan suku dan budaya. Yang ketiga, aspek perilaku. Ini ujung dari semua pembelajaran, tindakan nyata. Karena percuma tahu banyak dan ngerasa banyak kalau akhirnya nggak berbuat apa-apa. Di Vietnam, aspek ini diwujudkan lewat proyek-proyek yang langsung berdampak ke komunitas kita. Kenapa Vietnam ngerasa perlu banget masukin GCID ke kurikulum mereka? Karena mereka nyadar bahwa isu global itu bukan cuma urusan negara maju. Vietnam sendiri udah ngerasain langsung dampak dari perubahan iklim, banjir besar di Delta Mekong, kekeringan ekstrim, naiknya permukaan laut yang ngancam jutaan penduduk pesisir mereka. Dan ini juga berlaku buat kita di Indonesia kan, banjir, kebakaran hutan, El Nino kita juga ngerasain sendiri. Makanya di Vietnam, kurikulum civic education mereka udah dirancang untuk nyentuh topik-topik kayak HAM, keadilan sosial, dan keberagaman budaya, bukan sekedar hafalan nama pahlawan atau pasal undang-undang doang. Tapi tantangannya, dan ini persis sama kayak di Indonesia, metode pengajarannya masih sering konvensional. Ceramah, siswa duduk dengerin, ulangan, selesai. Materi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, disinilah Project Based Learning hadir sebagai solusi. Project Based Learning atau PBL adalah metode belajar dari mana siswa nggak cuma duduk dengerin teori, tapi langsung terjun bikin proyek nyata buat mengatasi masalah di sekitar mereka. Kenapa PBL cocok banget sama GCID? Ini alasannya. Yang pertama, belajar dari masalah nyata, bukan skenario yang dibuat-buat di buku teks. Siswa langsung riset, terjun ke lapangan, ketemu orang-orang yang berdampak. Yang kedua, mengembangkan berpikir kritis. Karena masalah nyata nggak punya jawaban yang hitam putih, kita harus benerin mikir, nimbang berbagai sudut pandang. Yang ketiga, kolaborasi dari kerja tim. Proyek dikerjain bareng, jadi kita belajar dengerin pendapat orang lain, bukan bagi tugas dan tanggung jawab bareng. Yang keempat, hasilnya nyata dan bisa dirasain, bukan cuma nilai di rapor, tapi dampak yang beneran dan di komunitas. Di Vietnam, PBL ini udah mulai diterapin dalam pembelajaran civic education mereka, dan hasilnya siswa jadi jauh lebih engaged.
lebih antusias, dan merasa bahwa pelajaran kewarganegaraan itu relevan sama kehidupan mereka sehari-hari. Nah, salah satu hal konkret yang dihasilkan dari penelitian Vietnam ini adalah 6 langkah sistematis buat merancang pembelajaran PBL dalam konteks GCID. Ini yang bikin pembahasannya beda, praktis, dan bisa langsung dipahami. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Di Vietnam, topik yang diangkat selalu dekat sama kehidupan siswa, tapi punya koneksi ke isu global yang lebih besar. Misalnya, soal sampah plastik di sungai lokal yang nyambung ke isu polusi laut dunia. Yang kedua, buat pertanyaan pemantik. Pertanyaan besar yang ngarahin seluruh proyek. Contohnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mengurangi dampak perubahan iklim di komunitas kita? Pertanyaan kayak gini yang bikin siswa penasaran dan termotivasi. Yang ketiga, kumpulkan sumber belajar. Siswa nggak cuma dikasih satu buku teks, mereka riset dari berbagai sumber, artikel, video, bahkan wawancara langsung ke narasumber di komunitas mereka. Yang keempat, rancang rencana dan bagi tugas. Di sini teamwork mulai diuji. Siapa yang riset, siapa yang desain konten, semuanya dibagi sesuai kemampuan masing-masing anggota tim. Yang kelima, pelaksanaan proyek. Ini jantungnya PBL. Siswa mulai terjun langsung ke lapangan, ke komunitas, ke media sosial. Di Vietnam, siswa beneran turun ke desa, wawancara warga, dan bikin kampanye nyata. Yang keenam, presentasi dan evaluasi. Bukan cuma dipresentasikan ke guru, tapi bisa ke komunitas, orang tua, atau dipublikasikan. Dan evaluasinya bukan cuma soal hasilnya, tapi prosesnya apa yang mereka pelajari dari tantangan yang mereka hadapi. Biar makin kebayang, ini beberapa contoh proyek nyata yang dilakuin siswa di Vietnam dalam konteks GCID. Yang pertama ada Grand Citizen. Siswa bikin kampanye lingkungan di sekolah dan komunitas sekitar. Mereka riset soal masalah sampah atau polusi lokal, lalu bikin solusi nyata, bisa berupa video, edukasi, poster kampanye, atau aksi gotong royong. Yang kedua, proyek pelestarian budaya. Mengingat Vietnam punya lebih dari 54 kelompok etnis, siswa diajak meneliti dan mempresentasikan budaya-budaya tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman. Mirip banget sama konteks Indonesia yang juga super divers kan. Yang ketiga, proyek keberagaman budaya. Siswa bikin semacam pameran mini atau festival kecil yang nampili berbagai perspektif budaya sebagai bentuk nyata dan toleransi. Yang paling aku suka dari semua contoh ini adalah outputnya bukan cuma nilai di buku rapor, tapi produk nyata, video, poster kampanye, laporan penelitian, bahkan event komunitas. Itu yang bikin pembelajaran jadi bermakna dan gak gampang dilupain. Jadi teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini soal Global Citizenship Education and Project Based Learning yang diinspirasi dari penelitian keren yang datang dari Vietnam. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're